Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan membawakan materi pada subuh hari ini, yaitu menjadikan zikir sebagai amalan harian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam saya ingin mengutip sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa di dalam hadis tersebut, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama dengan persangkaan hambaku. Wa iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat diriku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya. Fa iza zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairum minhu. Kalau dia mengingatku, dalam artian di sini berzikir fi malain, berjamaah, zakartu fi malahin khairum minhu, aku akan mengingatnya dalam komunitas yang lebih baik dari dia. Maksudnya di sini Allah akan menyebutkan nama-nama kita bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Disebutkan juga fa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berzikirlah kalian karena sesungguhnya dengan berzikir maka akan memberikan faedah kepada kaum mukminin. Jadi kenapa saya mengutamakan tema ini? Karena memang banyak sekali dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Mengingat itu, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan zikru, dari kata zakara yazkuru zikra, yaitu mengingat. Itu dalam bahasa itu kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah mayantiku bil lisan, yang diucapkan oleh lisan. Yang kedua adalah istihdaru syafil qalbi, ayat Indonesian, yaitu menghadirkan sesuatu dalam hati kita, atau lawan dari kata lupa. Ini menurut bahasa. Jadi di dalam pengertian bahasa, zikir itu adalah mengingat, ya, mengingat atau menyebut. Sedangkan dalam istilah itu disebutkan bahwa zikir itu adalah zikrul abdu li rabbihi au bi insya'i sana'u alaih. Seorang hamba mengingat Tuhannya atau dia memujinya. Nah, ini yang kita maksudkan di dalam definisi zikir pada hari ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berzikir, dalam artian melafazkan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Yang mana nama-nama itu kita sudah kenal semuanya, yaitu tis'atun wa tis'ina isman. Ada 99 nama. Mi'atun illa wahid, 100 kurang 1. Silahkan, yang mana yang paling menyenangkan bagi diri kita untuk dibaca, itulah yang kita baca. Rasulullah tidak membatasi.
Nah, ada juga zikir yang teratur, jumlahnya jelas, waktunya juga jelas. Nah, itu disebut dengan wirid. Jadi perbedaan antara wirid dan zikir, kalau zikir tidak dijelaskan jumlahnya berapa dan bisa dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Misalnya di kamar mandi, tentu tidak diizinkan kita untuk berzikir di kamar mandi. Tapi selain itu insya Allah, bahkan dalam Al-Quran dianjurkan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri seperti sholat atau berjalan, dalam keadaan duduk seperti dalam keadaan sholat atau dalam keadaan berzikir di dalam masjid atau dalam perjalanan atau dalam pekerjaan, wala junubihim, atau dalam keadaan berbaring seperti misalnya sedang istirahat. Nah, jadi dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa berzikir. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharulah imanmu. Kila wa kaifa nujaddidu imanana. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kita memperbaharui iman kita? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah berkatakan, perbanyaklah menyebut la ilaha illallah. Jadi kita dalam kondisi apapun itu dianjurkan. Ya, bahkan kalau selesai sholat itu ada wiridnya memang. Sholat fardu membaca la ilaha illallah 10 kali, ya, dalam 5 waktu, kecuali maghrib dan subuh itu 100 kali. Itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada beberapa masjid mengamalkan itu. Ba'da maghrib dan ba'da subuh itu mereka membaca wirid 100 kali la ilaha illallah. Wirid apalagi yang biasa diamalkan oleh Rasulullah? Yaitu yang biasa dilaksanakan ba'da sholatul mafrudah, yaitu wirid atau bacaan-bacaan yang dibaca setelah sholat fardu. Misalnya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Dan bacaan Al-Quran yang lain seperti misalnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah atau ayat kursi dan Al-Fatihah. Ini yang biasa dianjurkan di dalam wirid setelah sholat. Jadi wirid itu adalah bagian dari zikir itu sendiri. Sedangkan zikir bisa dilaksanakan dalam bentuk apapun. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, khafifatani tsaqilatani. Jadi khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kata yang mudah sekali diucapkan oleh lisan kita, namun berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalau kita rutinkan, Bapak, Ibu, ya, kita rutinkan baca ini dalam keadaan apapun, insya Allah timbangan kita itu berat sekali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, bahkan kehidupan kita dari mulai bangun sampai kemudian tidur kembali di hari itu semuanya adalah zikir. Bayangkan ketika kita bangun, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, ya kan? Sedangkan doa itu sendiri adalah az-zikru. Doa itu adalah zikir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu baru dari bangun sampai tidur kembali. Ya. Jadi memang itulah way of life. Jalan hidup kita itu adalah itu. Memperbanyak menyebutkan la ilaha illallah, memperbanyak menyebutkan subhanallah
memperbanyak menyebutkan asma'u Allah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apalagi? Memperbanyak beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam minimal beristighfar itu 70 kali. Ini juga yang harus kita amalkan. Bahkan setiap ba'da sholat kita mestilah imam itu mengucapkan istighfar minimal 3 kali sesudah sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal jamil mu'minin wal mu'minat. Jadi memang kita dianjurkan istighfar dulu. Jadi adab dalam berzikir itu dimulai dengan takhalli. Dalam istilah sufi itu dimulai dengan membersihkan diri. Karena ini jalan kita untuk mendapatkan jalan menuju Allah adalah pertama membersihkan diri kita dulu dengan istighfar. Setelah istighfar kita memperbanyak membaca salawat. Qala Rasulullah man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan menjawab salamnya itu 10 kali. Kenapa kita harus bersalawat? Karena salawat itu adalah wasilah. Wasilah kita agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tahiyat salat itu kita bersalawat. Minimal itu kita bersalawat dalam sehari semalam itu, ya paling tidak dalam salat itu. Kalau memang di luar salat kita tidak melaksanakan, tapi ini sangat dianjurkan bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat yang paling pendek. Salawat Jibril namanya. Ada yang mau panjang sekali, ya silahkan. Yang penting kita adalah bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Coba perhatikan, setiap kali azan selesai dikumandangkan, kita berdoa, ya kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilah. Jadi kita mendoakan Muhammad Rasulullah untuk diberikan wasilah. Ini salah satu doa yang diminta oleh Rasulullah kepada kita, yang Rasulullah SAW khususkan. Dia katakan, doakanlah aku, salullaha li al-wasilah, mintalah doa kepada Allah untukku, kata Nabi, al-wasilata. Ya, sahabat bertanya, apa itu al-wasilah wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-wasilah hiya al-maqamu mahmudah indallahi fil jannah. Al-wasilah itu adalah tempat yang paling termulia di sisi Allah di surga nanti. Nah, oleh sebab itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memintakan wasilah kepada Rasulullah setiap kali kita selesai mendengarkan azan. Dan kemudian disambung oleh Rasulullah di hadis yang sama, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepada diriku 1 kali saja, Allah akan membalasnya 10 kali. Artinya jalan kita untuk mendapatkan wasilah adalah dengan cara membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bagian yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana sebaiknya kita mengutamakan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, karena az-zikru tanfa'ul mu'minin. Zikir itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Minimal bagi yang memiliki masalah, di rumah tangganya ada masalah, di pekerjaannya ada masalah, di kehidupan sehari-harinya ada masalah. Dengan membaca zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah, hatinya akan menjadi terang kembali. Yang tadinya buntu pikirannya, kemana lagi aku cari pekerjaan di zaman yang serba susah ini, dengan banyak berzikir Allah bukakan pintunya. Tiba-tiba ditepuk dari belakang oleh temannya, sudah lama kita nggak ketemu. Iya benar,
Saya kebetulan mencari kamu sudah lama, saya ada pekerjaan, kamu mau nggak gitu. Siapa kira-kira yang memanggil orang itu menepuk bahunya temannya tadi? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya persoalan kita semua di muka bumi ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah kita. Dengan bagaimana? Dengan berbanyak berzikir. Karena dengan berzikir kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tahalli, yaitu mengisi. Setelah kita mengisi, nanti kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu tajalli. Kita sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana kita bisa bertajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Fatahullah pada subuh hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.